Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah di Al-Quran yang kalau saya renungkan, rasanya dunia langsung jadi hening. Bayangin, sebuah kaum tersesat di padang gersang, haus, letih, dan hampir putus asa. Lalu Allah perintahkan Musa memukul batu, dan dari batu yang keras itu, 12 mata air memancar sekaligus. Bukan hanya air, tapi pertolongan yang datang tepat di titik paling gelap. Dan anehnya teman-teman, ribuan tahun sudah lewat, tapi satu misteri masih menggantung. Di mana sebenarnya 12 mata air itu berada? Taurat dan Al-Quran menceritakan mukjizatnya, tapi keduanya tidak menyebutkan koordinat. Hasilnya, sampai sekarang ahli sejarah, arkeolog, dan para peneliti dari 3 agama besar masih berdebat. 2 lokasi paling kuat selalu muncul. Pertama, Sinai, Mesir, Ayun Musa, oasis yang dipercaya sebagian tradisi sebagai tempat keluarnya mata air itu. Yang kedua, Wadi Musa, Yordania, lembah subur menuju Petra yang ribuan tahun dianggap sakral oleh banyak bangsa. 2 tempat ini punya bukti, tradisi, dan cerita masing-masing. Dan jujur, semuanya punya sisi yang bikin merinding kalau ditelusuri. Karena itu, video ini bukan sekedar nyari titik di peta. Kita akan menyelami jejak sebuah mukjizat. Jejak yang terus memanggil hati orang-orang beriman dari generasi ke generasi. Dan mungkin setelah melihat semua bab, kalian akan punya jawaban kalian sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini. Kalau kita kembali membuka lembaran sejarah yang tua itu, ada sebuah fase yang seringkali membuat saya terdiam lama. Masa Tih, 40 tahun pengembaraan Bani Israel setelah mereka keluar dari Mesir dan selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah. Bayangkan, sebuah kaum yang baru saja melewati malam paling menegangkan dalam hidup mereka, kini harus memasuki gurun luas tanpa kota, tanpa ladang, tanpa sungai. Hanya pasir, angin panas, dan langkah yang entah menuju kemana. Tapi di tengah ketidakpastian itu, mereka ditemani sesuatu yang jauh lebih besar, bimbingan Allah melalui Nabi Musa. Setiap perpindahan mereka bukan sekedar perjalanan fisik, tapi pendidikan ruhani. Setiap rasa haus, setiap keluhan, setiap keletihan, semuanya menjadi ujian yang membentuk hati mereka. Perhentian pertama yang dicatat kitab-kitab suci adalah Marrah. Airnya ada, tapi pahit, sangat pahit sampai tak bisa diminum. Disinilah keluhan pertama muncul. Dan Nabi Musa dengan hati seorang nabi, ia mengangkat doa. Allah menunjukkan sebatang kayu, dan ketika Musa melemparkan ke dalam air, tiba-tiba air itu berubah menjadi tawar, menjadi rahmat. Dari Marrah, mereka bergerak menuju Elim. Teman-teman pasti familiar dengan tempat ini. Sebuah lokasi dengan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Inilah titik pertama yang membuat para peneliti modern berkata, kalau mau mencari jejak mata air Musa, mulailah dari sini. Setelah Elim, perjalanan kembali menembus gurun yang keras. Air sangat terbatas, panas tak kenal ampun, dan mereka benar-benar bergantung pada pertolongan Allah. Dan bagi 12 suku Israel, air bukan hanya untuk bertahan hidup. Air adalah lambang keadilan, keteraturan, dan kebersamaan. Setiap suku punya hak, punya jatah, punya alirannya masing-masing. Maka ketika 12 mata air itu muncul dari batu, satu untuk setiap suku, itu bukan hanya mukjizat fisik, itu seperti Allah sedang menata kembali kehidupan mereka. Kalian satu kaum, satu keluarga. Jangan saling mengambil, jangan saling menghilangkan hak. Nah teman-teman, seluruh rangkaian perjalanan ini dari Marrah ke Elim, dari Elim ke dataran luas gurun Sinai, menjadi pondasi besar bagi para peneliti zaman sekarang yang mencoba menelusuri lokasi asli 12 mata air itu. Langkah-langkah Bani Israel yang tercetak di padang pasir ribuan tahun lalu kini menjadi petunjuk bagi kita untuk memahami jejak sebuah mukjizat yang masih menggetarkan sampai hari ini. Teman-teman, kalau kita menyusuri kembali jejak panjang perjalanan Nabi Musa dan kaumnya, ada satu lokasi yang hampir selalu disebut pertama, Ayun Musa, sebuah oasis kecil di tepi gurun Sinai, tenang, sederhana, tapi menyimpan cerita yang menembus ribuan tahun. Masyarakat setempat sudah lama meyakini bahwa disinilah 12 mata air itu dahulu memancar setelah Musa memukulkan tongkatnya ke batu. Dan menariknya, keyakinan itu bukan sekedar cerita nenek moyang. Banyak peneliti modern juga menaruh perhatian besar pada tempat ini. Salah satunya adalah Dr. Abdul Rahim Rehan, arkeolog Mesir yang dikenal meneliti situs-situs keagamaan di wilayah Sinai. Beliau menegaskan bahwa catatan sejarah dan temuan arkeologi memang menunjukkan keberadaan 12 mata air di sekitar Ayun Musa. Meski hari ini tidak semuanya masih aktif,
Beberapa pernah dicatat oleh para penjelajah Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Di antara catatan yang paling terkenal adalah tulisan Richard Pocock, penjelajah Inggris yang melewati kawasan itu. Ia melihat sendiri 4 mata air yang masih mengalir pada masanya, lengkap dengan sisa saluran air kuno yang tampak jelas. Detail-detail inilah yang membuat para sejarawan berpikir, dulu jumlah mata air di sini pasti lebih banyak. Mungkin benar mendekati angka 12 seperti dalam riwayat Taurat. Dari sisi geografis pun teman-teman, Ayun Musa sangat cocok dengan narasi perjalanan Bani Israel. Setelah menyeberangi Laut Merah, mereka bergerak menuju Marah, lalu menuju Elim yang dalam kitab suci digambarkan memiliki 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan ketika kita melihat peta hari ini, lokasi Ayun Musa berada tepat di jalur yang mungkin ditempuh rombongan besar seperti itu. Oasisnya juga masih menunjukkan karakter yang disebut dalam tradisi, lingkungan tandus yang tiba-tiba berubah menjadi titik kehidupan. Tempat pohon kurma bisa tumbuh, tempat air segar muncul dari tengah gurun. Memang seiring waktu, kondisi mata air di kawasan ini banyak mengalami kerusakan. Pengelolaan yang kurang baik, pasir gurun yang terus bergerak, dan perubahan lingkungan membuat sebagian mata air tertutup atau mengering. Namun, penelitian hidrogeologi terbaru menunjukkan sesuatu yang menarik. Air tanah di bawah Ayun Musa tetap tawar dan layak diminum. Sebuah tanda bahwa dahulu sumber airnya mungkin jauh lebih melimpah dan jernih, seperti kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di Sinai, masyarakat juga mengenal Makom Harun, sebuah tempat yang diyakini sebagai makam Nabi Harun. Menurut Dr. Rehan, makam ini kemungkinan bersifat simbolis, lebih sebagai penghormatan daripada bukti lokasi asli. Tetapi keberadaannya menambah satu kisah lagi tentang betapa eratnya wilayah Sinai dengan jejak para nabi. Dengan semua itu, tradisi lokal, catatan penjelajah, penelitian arkeolog, kecocokan geografi, Sinai benar-benar punya dasar yang kuat sebagai kandidat lokasi asli 12 mata air Musa. Namun, teman-teman, misteri ini belum berhenti di sini. Karena ada satu tempat lain, tidak kalah kuat, tidak kalah kaya sejarah, dan bahkan lebih hidup di dalam tradisi Islam. Dan tempat itu ada di seberang laut, di sebuah lembah yang dulu menjadi gerbang menuju kota batu yang menakjubkan, Petra. Teman-teman, kalau tadi Sinai menawarkan tradisi kuno yang sudah berumur ribuan tahun, maka Wadi Musa di Yordania menghadirkan sesuatu yang berbeda, lebih hidup, lebih dekat dengan literatur Arab Islam, dan terasa lebih hangat di hati para peneliti Muslim. Lembah yang satu ini berada tepat di pintu masuk kota kuno Petra, sebuah keajaiban dunia yang diukir dari batu merah oleh bangsa Nabatean. Dan di antara tebing-tebing megah itu, masyarakat setempat sudah lama percaya Nabi Musa pernah tinggal di lembah ini. Dalam karya besar geografi Islam, Mu'jam al-Buldan, Yaqut al-Hamawi menuliskan sebuah catatan yang sering diikuti para sejarawan bahwa Nabi Musa pernah memukulkan tongkatnya pada sebuah batu di salah satu gunung sekitar lembah. Dan dari batu itu memancarlah 12 mata air, masing-masing untuk satu kelompok dari kaumnya. Catatan inilah yang membuat Wadi Musa berdiri sebagai kandidat kuat, bukan sekedar tempat indah, tapi lembah yang dibacakan namanya di literatur klasik para ulama. Di lembah ini, teman-teman, ada mata air yang terkenal sejak zaman purba, Ain Musa, mata air Musa. Air inilah yang menjadi denyut kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Dan ketika bangsa Nabatean membangun Petra, mereka membuat sistem pengairan yang luar biasa. Saluran-saluran air tersembunyi, kanal yang dipahat dari batu, hingga waduk besar yang mengalirkan air ke seluruh kota. Banyak ahli mengatakan, tanpa Ain Musa, Petra mungkin tidak akan pernah berdiri seperti yang kita lihat hari ini. Yang menarik lagi, tradisi pembagian air di Wadi Musa tetap bertahan sampai zaman modern. Para tetua lembah menceritakan bagaimana air dari Ain Musa dulu dibagi secara adil kepada klan-klan di sana. Cara pembagiannya mengingatkan kita pada pembagian air kepada 12 suku Bani Israel. Meski bukan bukti sejarah yang mutlak, kesesuaian semacam ini membuat banyak peneliti mengernyitkan dahi karena terlalu selaras untuk diabaikan. Tidak jauh dari lembah itu berdiri Jabal Harun, gunung tinggi yang menjulang di atas Petra. Dan di puncaknya ada makom Nabi Harun, bangunan putih yang sederhana namun dipenuhi penghormatan dari para peziarah. Umat Muslim, Yahudi, hingga para sejarawan sering menyebut tempat ini sebagai lokasi wafatnya Nabi Harun. Walaupun bukti arkeologinya belum final, keberadaan makom ini menegaskan satu hal. Kawasan ini sangat erat dengan tradisi nabi-nabi Bani Israel.
Dengan kekuatan tradisi Islam, catatan klasik, dan bukti arkeologi Nabatean, Wadi Musa tampil sebagai pesaing serius Sinai. Bahkan, beberapa peneliti menganggap Wadi Musa lebih masuk akal jika melihat pola perjalanan Bani Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Namun, teman-teman, seperti semua situs kuno lainnya, misterinya tidak pernah terkuak sepenuhnya. Ia memberi banyak petunjuk, tapi juga menyisakan ruang bagi pencarian dan perenungan. Dan di sanalah keindahannya. Kisah ini bukan sekedar tentang menemukan lokasi, tapi tentang mengikuti jejak mukjizat yang mengajarkan kita untuk tidak pernah kehilangan harapan. Nah teman-teman, ketika kita berdiri di persimpangan dua klaim besar, Ayun Musa di Sinai dan Wadi Musa di Yordania, ada satu hal yang selalu ingin saya ingatkan. Dalam sejarah, yang paling berguna bukan memaksakan satu jawaban, tapi menimbang setiap bukti dengan hati yang jernih. Karena kebenaran kadang tidak berteriak, ia berbisik pelan di antara data, teks, dan jejak perjalanan manusia. Di bagian ini, kita coba lihat kekuatan dan kelemahan masing-masing lokasi dari beberapa sisi, geografi, teks sejarah, arkeologi, hingga tradisi lisan. Pertama, dari sisi geografi dan jalur perjalanan, Sinai, Ayun Musa. Lokasi ini berada di jalur yang wajar dari Mesir menuju titik-titik yang disebutkan dalam narasi kitab suci, Marah, Elim, dan seterusnya. Suasana oasis yang muncul di tengah gurun juga sangat cocok dengan gambaran kuno tentang Elim. Namun teman-teman, gurun Sinai telah berubah selama ribuan tahun. Angin membawa pasir, lembah bergeser, dan beberapa fitur alam mungkin sudah hilang. Rekonstruksi rute pun jadi tidak mudah. Sekarang Wadi Musa, Petra. Lembah ini jauh lebih subur dibanding wilayah sekitarnya. Adanya sumber air bersejarah seperti Ain Musa ditambah Petra yang berada di jalur perdagangan besar membuat rute rombongan besar mungkin singgah di sana. Tapi letaknya sedikit jauh dari rute langsung keluar Mesir. Untuk menghubungkan perjalanan Bani Israel menuju Petra, beberapa interpretasi perlu penjelasan tambahan. Kedua, sisi dari teks sejarah dan literatur. Sinai, tradisi Kristen kuno dan catatan para penjelajah Eropa menyebut adanya mata air dan oasis di Sinai, dokumen lapangan yang cukup berharga. Namun, catatan-catatan itu bersifat observasional, tidak selalu selaras secara kronologis dengan narasi Taurat maupun Al-Quran. Wadi Musa, sumber Arab Islam klasik seperti Yaqut Al-Hamawi, secara langsung menempatkan peristiwa itu di Wadi Musa. Ini memberi kontinuitas narasi dalam tradisi lokal. Tetapi, catatan sejarah sering ditulis berabad-abad setelah peristiwa. Ada campuran tradisi religius, politik lokal, dan kebutuhan ziarah yang perlu kita baca dengan hati-hati. Kemudian, dari sisi bukti arkeologi dan teknologi air, Sinai ada indikasi kuat tentang keberadaan saluran dan sumber air di masa lalu. Penelitian hidrogeologi menunjukkan cadangan air tawar yang mendukung kemungkinan adanya mata air besar di masa lampau. Namun, belum ada bukti langsung yang mengikat situs ini dengan peristiwa Musa secara detail. Tidak ada tanggal lapisan yang pasti, tidak ada artefak tertulis. Petra adalah bukti nyata kecanggihan teknik pengairan Nabatean, saluran, reservoir, kanal yang terpahat rapi. Sistem sebesar ini pasti bertumpu pada sumber air besar seperti Ain Musa. Namun masalahnya, sistem Nabatean berkembang setelah periode yang dikaitkan dengan Nabi Musa. Jadi korelasi waktunya harus kita lihat dengan berhati-hati. Keempat, dari sisi tradisi lisan dan keagamaan. Sinai, tradisi setempat, situs ziarah, dan kisah turun-temurun membuat konsensus masyarakat bertahan selama berabad-abad. Namun, tradisi bisa dibentuk oleh banyak faktor, ekonomi, politik, bahkan kebutuhan spiritual suatu masa. Nah, Wadi Musa, tradisi Islam yang kuat, makom Nabi Harun di Jabal Harun, serta praktik pembagian air setempat memberi bobot sosial budaya yang signifikan. Namun, sama seperti Sinai, keyakinan tidak selalu berarti bukti historis. Sekarang, sisi analisis kritis singkat. Nah teman-teman, setelah semua sisi kita lihat, satu hal jadi jelas, tidak ada lokasi yang memiliki bukti absolut. Baik Sinai maupun Wadi Musa sama-sama menawarkan petunjuk, namun tidak ada yang mampu mengunci jawaban secara pasti. Sinai unggul dalam kesesuaian rute tradisional dan dokumentasi oasis kuno. Wadi Musa unggul dalam tradisi Islam, catatan sejarah Arab, dan bukti teknik pengairan yang spektakuler. Dan kita juga harus ingat, ribuan tahun berlalu, iklim berubah, sungai pindah alur, manusia membangun kota, menghancurkannya, menggali sumur, menutupnya kembali. Jejak yang ditinggalkan Nabi Musa bisa saja tersebar atau bahkan berubah fungsi sepanjang perjalanan sejarah.
Itu sebabnya bagian ini bukan untuk memutuskan siapa yang benar, tapi untuk membuka mata bahwa misteri ini jauh lebih dalam dari sekedar peta dan batu-batu kuno. Perjalanan panjang menelusuri jejak 12 mata air Nabi Musa akhirnya membawa kita pada dua poros besar sejarah, Ayun Musa di Sinai dan Wadi Musa di Jordania. Dua lokasi yang sama-sama menyimpan desir kisah lama, jejak para pengembara, dan keyakinan yang dijaga turun-temurun. Namun sampai hari ini, teman-teman, para arkeolog, ahli sejarah, hingga peneliti teks suci masih terus mengkaji tanpa pernah mencapai kata sepakat. Setiap tahun, teknologi baru, dari pemetaan satelit, analisis geologi, hingga ekspedisi arkeologi membuang sedikit demi sedikit selimut misteri yang menyelimuti kisah ini. Bisa jadi suatu hari nanti, lapisan tanah yang dibor akan menyingkap pola aliran air kuno. Bisa jadi naskah tua dari rak perpustakaan yang berdebu menemukan cahaya dan memberi petunjuk baru tentang jalur pengembaraan Bani Israel. Kemungkinan itu masih terbuka, dan misteri ini masih bernafas. Namun, teman-teman, di balik perdebatan lokasi, ada satu pelajaran yang jauh lebih dalam. Ketika Bani Israel kehausan, gelisah, dan berada di titik paling rapuh dalam perjalanan mereka, Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke batu, dan dari batu yang keras mengalir 12 mata air. Tanda bahwa pertolongan itu kadang datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Itulah pesan sabar, tawakal, dan keyakinan dalam menghadapi gurun kehidupan kita sendiri. Dan setelah kita menelusuri kedua lokasi, menimbang tradisi, bukti, serta sejarahnya, kini saya kembalikan kepada teman-teman yang menonton. Mana yang lebih meyakinkan bagi kalian? Apakah oasis tua di Sinai yang sejalan dengan jalur pengembaraan klasik, ataukah lembah Wadi Musa yang kaya dengan tradisi Islam dan warisan peradaban Petra? Setiap pilihan membawa sudut pandang masing-masing. Yang pasti, kisah ini selalu mengingatkan kita bahwa mukjizat bukan cuma cerita masa lalu, tapi pesan hidup yang dapat kita renungkan kapan saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.